Kiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Kayaknya para wartawan kurang keras nih. Supaya kita sama-sama punya komitmen. Salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Deputi Bidang Pemberantasan BNN RI, yang saya hormati pejabat tinggi Madya dan Pertama BNN RI, ada Pak Pertama dan para deputi. Yang saya hormati Direktur Pengamanan dan Intelijen Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja SIK dan jajaran. Yang saya hormati Kepala Kantor Bea dan Cukai Soekarno-Hatta, Bapak Gatot Sugeng Wibowo dan jajaran. Yang saya hormati Kasubdit Kinain Ditjen Bea Cukai, Bapak Denny Benhart. Yang saya hormati Kepala Seksi Pendidikan Wilayah 1 Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Bapak Anggoro Widyo Utomo. Yang saya hormati Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul, Ibu Diah Aryani ST MKom. Yang saya hormati perwakilan Jackmania, Bapak Muhammad Rifki Tufail. Yang saya hormati sahabat-sahabatku, rekan-rekan seperjuangan, para wartawan yang berbahagia, dan seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun yakinlah saya itu semua tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk memanjatkan puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tadi kita sudah berdoa bersama-sama, tapi kita harus memanjatkan puji syukur tidak terputus-putusnya, karena berkat bimbingan kasih sayang Tuhan kita bisa melewati hari-hari kita, dan kita sudah memasuki tahun 2025. Oleh karena itu pada kesempatan ini juga, walaupun kita sudah hari ke-15, hari ke-14 tahun baru, masih layak saya mengucapkan selamat tahun baru buat saudara-saudara sekalian. Semoga di tahun baru ini kita bisa diberikan kesuksesan, kesehatan, dan berbagai berkat-berkat Tuhan buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, di awal tahun 2025 ini kita telah berhasil melakukan beberapa pengungkapan kasus narkotika dari berbagai jenis dengan berbagai modus operandi dan melibatkan berbagai jaringan. Di depan kita semua hari ini, Bapak Ibu lihat ada warga negara asing 3 orang, 4 orang, ada 2 dari Thailand, 1 dari Yemen, dan 1 lagi dari Afrika. Ini merupakan awal yang bagus dari keberhasilan kita untuk mendeteksi pergerakan jaringan-jaringan narkoba ini di wilayah Indonesia.
Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa saya tidak putus-putusnya berkoordinasi dengan beberapa stakeholder terkait. Saya sudah beberapa kali bertemu dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, dengan Polri, Bareskrim. Saya tidak setiap berkunjung ke wilayah, saya bertemu dengan stakeholder yang langsung menentu problem-problem yang ada di lapangan seperti Polda, Kodam, Dirjen Kanwil Bea Cukai, Kanwil Impas di wilayah. Karena saya melihat bahwa BNN dalam menangani kasus narkoba ini tidak bisa sendiri. Kita terus harus berkolaborasi, berelaborasi, membangun jejaring intelijen dalam wilayah Indonesia, menutup semua simpul-simpul jaringan narkoba internasional maupun domestik. Maka di awal tahun ini betul-betul kita mendapatkan satu keberkahan dari Tuhan karena kita bisa menangkap beberapa jaringan internasional. Dan dari pengamatan kami yang kurang lebih 1 tahun ini menjadi kepala BNN, ada hal yang krusial yang harus kita selesaikan. Dan ini menjadi komitmen bukan saja saya, komitmen Kapolri, Kabar Eskrim, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menteri Keuangan dalam hal ini Bea Cukai, kemudian seluruh stakeholder yang terkait. Bahwa yang pertama kita harus membersihkan seluruh keterlibatan aparat. Karena blundernya permasalahan narkoba hari ini adalah menurut saya keterlibatan aparat, oknum-oknum yang harus kita bersihkan, dan kita tidak boleh malu menyatakan bahwa diri kita atau institusi kita terlibat. Kalau kita merasa malu menyatakan bahwa institusi kita terlibat, artinya kita akan membiarkan lingkaran setan ini terjadi. Itulah komitmen kita, saya, Kapolri, Kabar Eskrim, Dirjen Pas, dalam hal ini Menteri Impas, dan seluruh stakeholder yang terkait. Maka di awal tahun ini kita telah menangkap beberapa jaringan yang melibatkan jaringan yang ada di dalam lapas termasuk warga binaan. Nanti ini akan dijelaskan oleh Pak Deputi Pemberantasan bagaimana jaringan-jaringan yang kita ungkap hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada dukungan Bea Cukai, dukungan Kementerian Impas, dan terus kita sama-sama membantu mengawal, mengawasi setiap pergerakan narkoba di setiap wilayah Republik Indonesia, termasuk di dalam institusi kita, termasuk di dalam lapas-lapas warga binaan. Kalau kita tidak melakukan ini semua, ya ini semakin blunder, semakin memperkuat jejaring ini. Karena apa? Mereka merasa bahwa mereka tidak tersentuh karena ada backing, ada yang dibalik mereka yang mungkin memberikan informasi tentang operasi kita. Maka operasi semakin clandestine itu semakin bagus. Maka saya minta dari rekan-rekan wartawan juga, jika di suatu tempat mungkin sedang mencium pergerakan anggota kita di lapangan, saya minta ini tolong di keep sampai kita berhasil, supaya kita menjaga bagaimana sistem keamanan operasi kita. Karena kita tidak menutup kemungkinan di sekitar kita ada orang-orang mereka. Narkoba belum menjadi musuh bersama bangsa ini. Nah, inilah yang sedang saya dan rekan-rekan semua dengan staf-staf saya, dengan seluruh stakeholder terkait, kita yang sudah harus mulai membangun suatu komitmen baru bahwa narkoba menjadi musuh bersama. Ada masyarakat yang memang melihat narkoba ini sebagai
solusi untuk menyelesaikan problem-problem ekonomi mereka. Ini adalah suatu pendapat yang keliru. Karena apa? Solusi yang instan, solusi yang sebenarnya memberikan dampak-dampak yang lain. Kerusakan moral, putus sekolah, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan-kejahatan konvensional, kejahatan-kejahatan jalanan, dan berbagai macam gangguan-gangguan kamtipmas lain yang sebenarnya datang dari isu-isu narkoba ini, datang dari penggunaan narkoba ini. Dengan kata lain, ya bandar-bandar besar ini, para pengedar ini hanya menawarkan sesuatu yang ilusi, tapi dia sedang membangun satu kerusakan moral di dalam masyarakat kita. Maka tugas kita adalah bagaimana memisahkan mereka, memisahkan masyarakat dari pengaruh-pengaruh bandar, memisahkan para petugas-petugas, para aparat dari bandar, melakukan tindakan keras kepada aparat yang terlibat. Ini semua kita harus lakukan. Dan saya mohon dukungan dari masyarakat secara luas. Karena apa? Terkadang kalau kita sudah menindak mereka, mereka bisa menggunakan kekuatan finansial yang besar ini untuk melakukan perlawanan. Dan kita sedang menghadapi itu sekarang ini. Nah, ini saya minta rekan-rekan, wartawan, dan masyarakat pada umumnya, seluruh masyarakat, lapisan masyarakat, mohon dukungan untuk kita menyelesaikan problem narkoba ini. Mungkin itu yang menjadi concern saya. Silakan nanti Pak Deputi Berantas untuk membaca atau melakukan press release tentang jaringan yang kita tangkap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Santi 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 Om. Salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Terima kasih Bapak Kepala BNN. Selanjutnya mohon berkenan kepada Bapak Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta untuk memberikan sepatah dua patah. Pada Bapak Gatot Sugeng Wibowo dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala BNN RI, yang saya hormati Inspektur Utama BNN, yang saya hormati Deputi Pemberantasan BNN RI, yang saya hormati Dirjen Permasyarakatan atau yang mewakili, yang saya hormati Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Desa Unggul, dan teman-teman dari Bea Cukai serta dari BNN yang saya hormati. Terima kasih atas waktunya untuk Bea dan Cukai, terutama Bea Cukai Soekarno-Hatta dalam hal presiden ini. Terima kasih Pak Kepala sudah mengundang kami, dan ini tentunya bentuk koordinasi kolaborasi bersama kami dari Bea Cukai sebagai aparat di garda depan siap untuk melaksanakan dan melakukan kegiatan pemberantasan atau pencegahan atas masuknya barang-barang narkoba dari luar negeri, baik dari lewat laut maupun udara maupun perbatasan di beberapa daerah di Kalimantan, kemudian di Sulawesi, kemudian juga ada di beberapa daerah termasuk di bagian timur Indonesia. Konsen kami di Bandara Soekarno-Hatta di dalam hal ini ada dua kasus yang ada di depan kita, yaitu yang sangat menarik berkaitan dengan akhir tahun kemarin, akhir tahun dan menjelang akhir tahun baru 2025. Ini ada dua tangkapan. Yang pertama lewat kargo, yaitu Katinon, dengan berhasil ditangkap penerima maupun pengendalinya. Kemudian juga sabu ini dengan modus dibawa oleh kurir dari Thailand, dua orang perempuan. Itu ada dengan modus insertif kemudian swallow. Jadi dengan dimasukkan lewat tiga saluran, yaitu dengan lewat dubur, lewat vagina maupun dengan ditelan.
Jadi tiga-tiganya dilakukan. Ini yang sangat berat buat kami. Mungkin ini modus yang paling sulit untuk diungkap karena memang dia membawanya dengan ditelan. Ya. Kalau tidak dengan melakukan X-ray atau kita bawa ke rumah sakit untuk mengetahui apakah penumpang ini membawa narkoba atau tidak. Kalau barang-barangnya tidak ada membawa, jadi clear. Ini yang mungkin agak menarik sehingga modus ini yang mungkin kami akan dalami terus. Dan ini dikendalikan ternyata di pasaran, dikendalikan di apa? Tentunya ini juga ke depan akan kita dalami. Kami kolaborasikan terus dengan aparat penegak hukum yang lain, dengan TNI, Polri maupun BNN. Saya kira dari saya itu, terima kasih Pak Kepala dan jajaran dari BNN. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Selanjutnya mohon berkenan kepada PLT Kepala Lapas 1 Cipinang Jakarta Timur untuk memberikan sepatah dua kata. Kepada Bapak Fonika Afandi dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala BNN Pusat Republik Indonesia serta para pimpinan Dirjen dan Deputi serta rekan-rekan pimpinan dari Bea Cukai dan kumpulan masyarakat dan rekan-rekan media yang kami hormati dan kami banggakan. Mohon izin kami mewakili Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan wilayah daerah khusus Jakarta ingin menyampaikan bahwa yang pertama jajaran Kementerian Hukum dan kami ulangi, jajaran Imigrasi dan Pemasyarakatan berkomitmen penuh dalam penegakan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika, baik yang melibatkan petugas maupun warga binaan, baik yang di dalam, yang di luar. Kami sangat konsisten. Selama ini kami sudah menjalin koordinasi, kolaborasi dan sinergitas yang baik, bahkan terkadang sering melakukan kegiatan-kegiatan intelijen bersama untuk dalam rangka profiling bagi warga binaan yang masih berpotensi kira-kira aktif mengendalikan peredaran narkoba dari dalam lapas. Untuk itu kami terima kasih kepada pimpinan yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Kami tetap komitmen dan mengharap bantuan dari seluruh elemen masyarakat bahwa proses pembinaan bagi warga binaan tidak bisa kami lakukan sendiri. Butuh berbagai macam stakeholder, termasuk masyarakat yang dapat memberikan informasi kepada kita dan membantu kita dalam melaksanakan pembinaan yang lebih baik, khususnya kepada pengguna narkotika. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Terima kasih Bapak. Selanjutnya mohon berkenan kepada Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul untuk memberikan sepatah dua kata. Kepada Ibu Dia Aryani STM Kom dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bapak Pimpinan BNN RI, kemudian juga yang saya hormati Kepala Deputi dan juga Dirjen, yang saya hormati Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta dan jajaran pimpinan BNN serta teman-teman wartawan yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Dia Aryani, mewakili dari akademisi dunia pendidikan dari Universitas Esa Unggul. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pimpinan BNN yang telah mengundang kami untuk bisa hadir pada acara pengungkapan kasus narkotika di awal Januari 2025 ini. Kami dari kalangan dunia pendidikan sangat mendukung sekali adanya pengungkapan narkotika ini, ya, kasus narkotika ini, dan kami mendukung juga untuk kita dari dunia pendidikan bisa berkolaborasi dengan BNN untuk kita bisa melakukan edukasi kepada para mahasiswa kami dan juga para sivitas akademisi. Kami juga nanti akan mencoba untuk melakukan edukasi juga
bekerja sama dengan BNN, bahkan juga dengan perguruan tinggi yang lainnya untuk kita bisa melakukan edukasi bahaya dan juga pencegahan bahaya narkoba. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya adalah pembacaan press release oleh Deputi Pemberantasan BNN RI kepada Bapak Iwayan Sugiri SH SIK MSI, dipersilakan. Tes. Assalamualaikum. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala BNN RI, yang saya hormati Bapak, Ibu, hadirin yang hadir pada pagi hari ini, terutama rekan-rekan media yang saya hormati. Di awal tahun baru 2025, BNN RI mengungkap jaringan kasus peredaran gelap narkotika berbagai jenis di Sumatera Utara, Jawa, dan Kalimantan. Ada 15 kasus yang diungkap dari bulan Januari ini, dan kita ketahui BNN tidak pernah berhenti untuk mengungkap kasus peredaran gelap narkotika yang ada di Indonesia. Saya sampaikan 5 kronologis ungkap kasus yang dimaksud. Pertama, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak dari Dirjen Bea Cukai. Di depan Bapak ini ada tersangka orang asing, ada dari Thailand 2 perempuan, ada dari Yaman, ada dari Nigeria. Ada barang buktinya katinon yang dikirim dari Singapura oleh orang Yaman. Kemudian ada barang bukti metapetamin yang ditelan oleh 2 perempuan tersebut. Datanya dari Humpro nanti akan dibagi-bagi ke rekan-rekan wartawan. Ini pelaku-pelakunya ada di depan Bapak. Kemudian untuk barang bukti ganja ada 50 kilo atau 50 bungkus. Ini ditangani BNNP Sumatera Barat, tapi kita kendalikan semuanya dari Jakarta sehingga kita kolaborasinya bisa berkesinambungan sehingga pelaku bisa kita tuntaskan. Saya akan membacakan ungkap kasus yang sedetailnya. Ada untuk di LKN-nya di interdiksi ada 2 tadi dengan 7 TSK, 2 warga negara Thailand, 1 negara warga Nigeria, 2 WNI Yaman, 2 WNI dari warga binaan lapas yang ada di Cipinang dan di Salemba. Barang buktinya ada sabu 827 gram, katinon 389 gram. Kemudian dari Jawa Tengah ada 1, dari Kalimantan Tengah ada 1 jaringan ganja, 11 TSK, diantaranya 3 warga binaan pemasyarakatan, 2 petugas rutan. Tadi disampaikan dari Dirjen IMIPAS, ini berkat kerjasama sehingga kita menemukan pelaku-pelaku yang terlibat tersebut. Kemudian untuk di Jawa Tengah ada 6 tersangka, sabu ada 37 gram, kemudian ganja ada 45, ekstasi ada 62 butir, dan psikotropika ada 236 butir. Kemudian di Bali ada 4 tersangka, semuanya residivis, sabu 1 kilo 55 gram atau 1,5 kilo, dan ekstasi. Kemudian di Sumatera Barat tadi kita sampaikan ada 50.000 gram ganja. Kemudian di Sumatera Utara juga ada 6 tersangka dengan sabu 376 gram. Total tersangka ada 44 tersangka, ada 7 warga binaan pemasyarakatan dan 2 oknum petugas rutan. Dari 15 laporan kejadian narkotika yang ada di seluruh Indonesia di bulan Januari dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Januari. Itu yang bisa kami sampaikan. Atas pengungkapan tersebut kita bisa menyelamatkan 39.000 dari potensi penyalahgunaan narkotika. Semua pelaku kita akan kenakan pasal 114, 132, 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, tentunya dengan ancaman pidana mati. Selanjutnya kami buka untuk berdiskusi. Terima kasih Bapak.
Terima kasih Bapak Deputi Pemberantasan. Bapak Ibu hadirin dan rekan media, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada rekan media yang ingin bertanya dimohon untuk menyebutkan nama dan asal medianya. Cek, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nandito dari Tempo. Saya ingin menanyakan soal tertangkapnya warga negara asing oleh dalam kasus penyelundupan narkoba. Tadi sempat dijelaskan bahwa modus yang dipakai oleh pelaku itu adalah menelan jenis narkoba. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan lebih detail, apakah ini merupakan kejadian pertama kalinya atau memang sebelumnya sudah berulang begitu, dan apa saja dan berapa barang bukti yang ditemukan dari penyelundupan dengan ditelan tadi. Mungkin itu bisa dijelaskan. Terima kasih. Tadi dari Pak BK Cukai yang kerjasama kita lakukan, betul itu, ini modus lama terulang kembali. Jadi lewat swallower juga di hidden lewat mohon maaf tadi kelaminnya. Jadi agak susah memang untuk mendeteksi kalau barang itu lewat orangnya, tapi berkat kejelian dari teman-teman Bea Cukai dan tim interdiksi kita di Bandara Soekarno-Hatta, ada suspicious suspek yang lewat, kita bisa lakukan pemeriksaan secara personal atau ngacak, dan kita temukanlah orang ini. Jadi ini modus lama terulang kembali. Demikian. Izin Pak, untuk jumlah yang ditemukan itu berapa ya? Untuk sabu 827 gram. Ya, itu yang dibawa oleh swallower oleh orang Thailand 2 orang itu. Bawa Thailand 2 orang itu, dan ada pengendalinya, orang kita ada di sana, dan nanti akan kita kejar untuk kita tangkap. Kalau untuk katinon yang tadi dari orang Yaman, itu paket yang dikirim, dan orang Nigeria, ya, Nigerianya dari lapas. Yang Nigeria ini ada di lapas Cipinang untuk mengendalikan barang ini. Lagi Pak? Baik, terima kasih teman dari Tempo ya. Kami jelaskan berkaitan dengan modus yang ditelan, kemudian juga ada disertif, masukkan ke alat kelamin, kemudian juga di tubuh. Dan ini memang berulang, seperti yang Pak Ibu sampaikan, ini kasus ini berulang dan ini sulit sekali karena ini kan butuh pendalaman, perlu waktu untuk mengetahui apakah mereka menelan, bagaimana memasukkan ke dalam perutnya, sehingga perlu di ronsen dan sebagainya. Kalau jumlahnya, kalau di yang pertama, tersangka pertama itu menelan itu 36 butir, ditelan 36 butir. Kemudian yang dimasukkan vagina 1 butir. Kemudian yang dipakai dubur 9 butir. Kemudian yang satu lagi yang perempuan atau muda ya, itu membawa 333,19 gram. Itu 1 butir masuk ke alat kelamin. Kemudian 9 butir bungkus kecil itu masuk ke dubur, tapi dia tidak ada di swallow, dia nggak menelan yang kecil itu. Itu Pak. Itu Pak, terima kasih. Baik Bapak Ibu, ada lagi? Izin, saya Heru dari Radio Sinta. Jenderal, terkait status Kratom hingga saat ini, statusnya seperti apa? Apakah dia masih ilegal atau legal? Terus yang kedua untuk Pak Dirjen Permasyarakatan, saya ingin bertanya terkait dengan 7 tahanan narkoba yang kabur di Rutan Salemba itu, bagaimana ya? Apakah sudah ada ditangkap atau belum? Terima kasih sebelumnya.
Tadi pertanyaan pertama tentang Kratom ya. Ya, dari sisi hukum dan dari sisi ini ya, dari sisi hukum, Menteri Perdagangan telah telah mengeluarkan peraturan tata niaga Kratom. Ya dan itu merupakan satu aturan untuk bagaimana mengontrol Kratom tersebut. Namun dari sisi medis atau dari sisi pandangan-pandangan kita tentang BNN sendiri, kita masih bisa melihat bahwa Kratom ini dari beberapa negara, kemudian dari aturan-aturan internasional seperti UNODC, kemudian ada juga dari DEA dan FDA. DEA itu Drug Enforcement Administration, FDA itu FDA Food and Drug Administration. Mereka masih menempatkan Kratom ini sebagai barang yang diawasi. Jadi memang kita harus penuh kehati-hatian untuk melaksanakan tata niaga ini. Dan ini sedang kita terus diskusikan supaya tujuan daripada pengaturan tata niaga Kratom ini tidak lalu melanggar batas-batas aturan-aturan yang lebih diterima secara universal, karena di Amerika kan beberapa negara mengizinkan dan di beberapa negara juga tidak mengizinkan. Di tetangga kita di Asia hampir semua belum mengatur tentang legalisasi Kratom. Di seluruh dunia ada kurang lebih 20 negara yang melarang. Artinya kita terus penuh kehati-hatian untuk melaksanakan aturan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan tersebut. Itu jawaban saya. Yang untuk MIPA silakan Dirjen Pas yang. Terima kasih pimpinan. Mohon izin mungkin kami akan menanggapi terkait 7 narapidana yang kabur dari rutan Salemba. Sampai saat ini memang Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tetap selalu melaksanakan pertukaran data informasi terkait pengejaran dan penangkapan. Jadi mulai dari tim wilayah tingkat nasional sedang berkolaborasi tentunya, bahkan melibatkan teman-teman dari imigrasi, sehingga mudah-mudahan kami mohon doa restunya agar 7 narapidana yang kabur dari rutan Jakarta Pusat ini tetap bisa tertangkap kembali. Demikian. Izin Pak, Pak Alek dari Mega Polipangkos. Tadi kan dikatakan masih ada juga keterlibatan orang dalam lah, tugas lapas dan lain-lain itu. Terus bagaimana Pak memitigasi atau memutus mata rantai di antara bandar terus dengan petugas terus warga binaan supaya itu tidak berlanjut lagi? Karena kalau saya perhatikan di lapangan itu, misalnya tersangka udah bebas, ditangkap lagi, seolah-olah jadi kalau jadi mesin ATM oknum petugas. Terus kemudian adakah bagi para yang sudah bebas, itu misalnya tersangka udah menjalani hukuman, untuk dipindah melakukan pelatihan UKM gitu Pak, sehingga dia dapat meningkatkan ekonomi mereka dan tidak kembali lagi pada dunia kejahatan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum Impas dari Impas menjawab, mungkin ada hal yang perlu saya tekankan di sini bahwa kita sama-sama sudah menyadari bahwa keterlibatan anggota itu bukan suatu rahasia lagi. Keterlibatan aparat, Polri, TNI, bahkan BNN, petugas lapas dan lain-lain itu sudah bukan rahasia. Maka kita BNN dengan Polri, dengan Kementerian Impas dan seluruh stakeholder
terkait, kita terus mengkoordinasikan bagaimana kita memisahkan para bandar ini daripada satu dari petugas-petugas terkait, kemudian bandar di dalam penjara sendiri pun kita juga harus melakukan pengawasan ketat. Untuk urusan pengawasannya silakan nanti Pak dari Dirjen dari Kementerian MIPAS yang menjawab. Tapi komitmen kami akan melakukan penangkapan sebanyak-banyaknya terhadap keterlibatan anggota. Kita sudah buktikan dan kita akan expose supaya masyarakat tahu dan masyarakat mengawasi siapa-siapa anggota yang terlibat, siapa-siapa aparat keamanan yang terlibat, supaya diawasi secara publik. Ini sebentuk komitmen kami. Tindak tegas, penjarakan, miskinkan. Maka dilihat hari ini kami bersama-sama Dirjen Pas mengamankan 6 orang kalau tidak salah. Di Sumatera 1, 7, Jakarta 2, Jawa Tengah 2, Kalimantan 2. Ini komitmen kami. Jadi jangan meragukan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan ini. Bahwa Presiden kita sudah menempatkan isu narkoba sebagai isu yang menjadi isu strategis karena melemahkan sumber daya manusia dan pada akhirnya juga melemahkan negara ini secara keseluruhan, secara umum. Maka kita pembantunya Presiden wajib melaksanakan itu, dan kami minta disupport dan juga diawasi karena kita sedang menghadapi satu kekuatan finansial yang besar. Kita sedang menghadapi satu jaringan organisasi, jaringan internasional yang sangat kuat dengan dukungan finansial yang sangat kuat. Maka negara harus kuat. Komitmen Presiden itu adalah suatu kebijakan menunjukkan bahwa negara harus melawan mereka. Kira-kira itu dari saya ya. Terima kasih. Nah, silakan Pak. Terima kasih pimpinan. Mohon izin kami menyampaikan bahwa melalui program 13 akselerasi dan 5 perintah harian Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, pada prinsipnya bahwa pemasyarakatan itu tetap tegak lurus melaksanakan perintah pimpinan, bahkan melaksanakan sinergitas dan kolaborasi dalam pemberantasan baik secara aktif maupun pasif. Bahkan ada beberapa case yang kita temukan berawal dari informasi-informasi teman-teman di lapas dan rutan. Nah, itu terkait keseriusan dalam pemberantasan dan peredaran gelap narkotika, baik yang di luar maupun yang berada di dalam lapas dan rutan. Ini sudah komitmen, bahkan Bapak Menteri dan Bapak Direktur Jenderal Pemasyarakatan tidak akan segan-segan menindak, bahkan mempidanakan. Nah, jadi mungkin izin pimpinan terkait beberapa oknum yang terlibat. Informasi sementara yang kami dapati bahwa sedang dilakukan pendalaman dan mungkin akan diserahkan kepada aparat penegak hukum lainnya. Terkait masalah pemberdayaan warga binaan, saat ini juga Bapak Menteri dan Dirjen Pemasyarakatan sedang konsentrasi melibatkan dan memberdayakan stakeholder dalam melaksanakan pembinaan, bahkan mempersiapkan program ketahanan pangan dalam program Asta Cita Bapak Presiden Republik Indonesia. Nah, beberapa tempat di lapas dan rutan sudah mulai berjalan. Bahkan di Cipinang sendiri kita juga sudah melakukan kerjasama dengan stakeholder lainnya dalam pemberdayaan warga binaan sehingga mereka tidak lagi terjebak dalam hal peredaran gelap narkoba. Jadi pada intinya proses pembinaan dan pengawasan ini tentu tidak bisa kita lakukan secara mandiri. Kami juga butuh rekan-rekan media, teman-teman aparat lainnya, bahkan perkumpulan masyarakat lainnya yang bisa memberikan informasi-informasi kepada kami dalam penindakan dan penegakan peredaran narkoba di lapas dan rutan. Demikian, terima kasih. Baik, dirasa cukup untuk sesi tanya jawab hari ini. Selanjutnya adalah